Apa meherana? Abang mau dibuatin apa untuk buka besok? Itu sedang berbuka malam ini tu. Sudah mikir untuk buka besok. Padahal subuh nanti mungkin mati. Kita ini memang kita tunggu waktu berbuka. Makanya kita akan terduduk di atas meja, Pak. Itu 15 menit lagi mau buka. Kita sudah terduduk di atas meja tu. Pandangan kita cuma 3. Makanan, minuman, jam. Makanan, minuman, jam. Habis lihat ini, lihat itu lagi. Bukan trip dalek. Lihat lagi sini, lihat lagi sini, lihat ke sana lagi. Memang begitu kita tunggu. Tapi Masya Allah, yang kita tunggu-tunggu ternyata diberi pahala oleh Allah. Bukan doa itu. Makanya orang yang model kayak gitu sebulan nggak pernah baca bismillah waktu buka puasa. Doa, makan, minum nggak ada yang lebih kuat dan lebih baik daripada bismillah. Jadi pas makan kurma, bismillah. Kapan doa dibaca Allahumma lakal sumtu dan zahabat dhamma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Mengingat bahawa Ramadan akan segera menghampiri kita, maka mulai malam ini kita pindahkan sebentar judul kita dari seputar salat-salat sunnah. Kita akan bahas tentang fikih Ramadan, dan ini menjadi bahagian makbulnya Ramadan, yaitu dengan menuntut ilmu Ramadan. Jadi tidak masuk ke dalam Ramadan dengan begitu saja. Orang yang berilmu tetap lebih mulia dan amalnya lebih mudah diterima dibandingkan orang tidak berilmu. Baik, yang pertama, kalimat saum atau siam itu secara bahasa bermakna al-imsak, menahan diri. Namun yang dimaksud dalam syariat saum adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini disebut dengan saum dalam Ramadan. Perintah untuk berpuasa turun di tahun kedua Hijriah. Dari tahun kedua Nabi di Madinah baru turun perintah untuk melakukan puasa. Sebelum itu tidak ada perintah puasa. Berikutnya, syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama, al-Islam. Mereka yang sudah menjadi Muslim wajib puasa. Yang kedua, al-Bulugh, yaitu baligh. Maka semua orang Islam kalau belum baligh tidak wajib puasa. Anak-anak yang umur belum baligh tidak wajib puasa. Namun kita sebagai orang tua hendaknya mengajarkan anak-anak kita untuk puasa.
walaupun belum baligh. Karena itu menjadi bahagian yang terpenting dalam hidup dia untuk menegakkan syariat. Maka walaupun berumur 7 tahun, suruhlah dia puasa. 10 tahun dia sudah mulai memayyiz, wajibkan dia puasa walaupun tidak wajib dalam syariat. Anak-anak yang belum baligh ketika puasanya penuh, sah, cukup rukun, puasanya sampai ke waktunya, mereka tidak mendapatkan pahala, karena syarat dicatatnya pahala dan dosa adalah baligh. Rasulullah mengatakan rufi'al qalam an salasin, pena terangkat dari 3 orang. Salah satunya anis sabi hatta yablugh, dari anak-anak sampai dia baligh. Jadi kalau belum baligh tidak ada catatan, pena enggak ditulis, baik dia melakukan kebaikan maupun melakukan dosa, itu tidak dicatat. Jadi kalau begitu pahalanya untuk siapa? Untuk orang tuanya yang mengajarkannya puasa. Tapi ini jangan dikasih tahu ke anak-anak, ya. Jadi bapak-bapak jangan kasih tahu ke anak-anak, nak, kamu walaupun puasa penuh, kamu enggak ada pahalanya. Pahalanya untuk bapak. Ini bapak harus jujur. Ini bapak jujur tapi belum on. Kalau kita kasih tahu itu, anak-anak enggak mau puasa lagi, maka itu tidak perlu diberitahu. Anak-anak yang ada di musala malam ini pun lupakan saja. Jadi mereka dapat apa? Mereka dapat pendidikan terbaik, warisan dari orang tuanya, yaitu melakukan puasa. Kita dapat apa? Kita dapat pahala. Selanjutnya kita dapat amal jariah setelah mereka berpuasa ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi ketika kita meninggal dunia, mereka melanjutkan pendidikan kita, mereka tetap puasa. Siapa yang ajarkan puasa waktu kecilnya? Ayahnya, ibunya. Maka pahala itu dikirimkan sebagai gaji pensiun kita, tak perlu diniatkan. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai melakukan satu kebaikan, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti kebaikan itu. Makanya ada 7 orang anak, 7-7-nya puasa. Setelah kita meninggal, kita dialirkan pahala, karena itu hasil daripada didikan kita. Maka bapak ibu, ajarkan anak-anak puasa dari umur sejak dini, ya. Tapi kalau masih kecil sekali, 7 tahun tu, kalau tak sanggup puasa penuh, ya puasa setengah hari. Sanggup ya 1/4 hari. Tidak sanggup juga ya sahur jam 5.30, buka puasa jam 6. Setengah jam aja sudah okey. Yang penting dia tahu bahawa dia puasa. Nah, baik. Jadi syarat kedua sah wajib puasa adalah mereka yang baligh. Makanya kita yang sudah baligh ni, ini wajib puasa. Kalau tidak puasa, siapa yang membuat kita enggak puasa? Ternyata orang tua kita enggak diajarkan puasa dari kecil. Hari ini orang ketika sudah baligh tidak puasa, seluruh dosanya dialirkan kepada orang tuanya yang telah meninggal akibat tidak mengajarkan puasa. Itu bahayanya, ya. Makanya siapa yang tidak mau bersusah payah mendidik anaknya, maka anaknya yang akan membuatnya susah ketika matinya. Kita yang mau bersusah payah mendidik anak kita, maka Allah berikan kebahagiaan setelah anak kita berhasil menegakkan syariat itu. Ini perlu dipegang baik-baik tentang kewajiban puasa bagi yang baligh. Kemudian yang ketiga, al-aqlu, berakal. Maka tidak wajib puasa bagi yang sudah hilang akalnya. Orang gila tidak wajib puasa dan tidak ada fidyah, tidak ada qadha. Semua yang hilang akal permanen
tidak wajib puasa. Tapi kalau hilang akalnya tidak permanen, hari ini gila, besok sembuh. Asal sudah di akhir bulan dia sudah gila, di awal bulan sudah sembuh. Nah, yang model-model begini, waktu hilang akal saja dia enggak wajib puasa. Waktu datang akalnya wajib, tapi wajib qada karena tidak permanen hilang akalnya. Jadi yang kemarin dia tinggalkan wajib diqada. Baik. Kemudian syarat keempat al-itaqah, yaitu mampu untuk berpuasa. Maka tidak wajib puasa bagi mereka yang mendapatkan halangan, seperti orang haid itu dapat halangan, berarti dianggap tidak mampu puasa. Sakit, kalau sakitnya sakit yang memang tidak mungkin puasa, maka tidak wajib puasa, nanti ganti di hari yang lain. Tapi kalau sakitnya sakit yang sanggup puasa, wajib puasa. Jadi yang enggak wajib puasa itu sakit yang memang enggak bisa puasa. Termasuk misal demam tinggi, enggak bisa puasa, harus minum obat. Nah, itu enggak perlu puasa. Tapi kalau sakit cemekam, panu, kadas, kuramnya wajib puasa. Sampai tanya orang, apakah anda puasa? Saya ada panu di badan. Yang model kayak gini gitu aja boleh tiga. Baik, itu syarat wajib puasa. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu cuma dua, yaitu an-niyah wal imsak. Berniat dan menahan diri dari yang membatalkan. Jadi rukun salat ada 13, kalau tambah 5 tumakninah 18. Tapi kalau rukun puasa cuma dua. Yang pertama niat. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amalan wajib didasari dengan niat. Semua. Makanya ada kaidah an-niyah afdalu minal amal. Niat itu lebih utama daripada amal. Karena amal tergantung niat. Apapun. Ini kita datang pengajian, tergantung niat. Kalau niatnya ikhlas, ingin menuntut ilmu, maka dia dapat berdasarkan niatnya. Tapi kalau niatnya daripada ribut sama istri di rumah, bagus duduk di menasah, dia enggak ada rencana menuntut ilmu, tapi melarikan diri dari istri misalnya. Nah, itu tergantung niat. Nah, jadi semuanya tergantung niat. Termasuk ibadah-ibadah mahdhah harus berniat. Niat itu di hati. Tempatnya niat di hati, bukan di bibir, kecuali ibadah haji dan umrah. Itu memang disuruh niat di bibir, di lisan. Makanya ketika kita pakai kain ihram, setelah itu disuruh berniat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Itu memang disuruh di bibir. Selain daripada itu, semua niat tempatnya di hati, termasuk Ramadan. Maka kalimat nawaitu sauma ghadin, kalau baru dilafazkan dengan mulut, itu belum cukup, tidak dianggap niat. Harus bersihkan di hati. Ini yang perlu dikuatkan. Lalu niat itu baru sah berniat dengan beberapa syarat. Jadi dalam Ramadan itu baru sah niat puasa, ada syaratnya. Yang pertama, tabyid an-niyah, harus dilakukan di malam hari. Nah, jadi ukuran malam untuk berniat adalah dimulai dari terbenamnya matahari masuk waktu maghrib sampai sebelum terbitnya fajar atau sebelum datang waktu subuh. Itu masa berniat. Barang siapa yang tidak berniat di masa ini, maka tidak ada puasa untuknya. Contoh, kalau ada seseorang tertidur setelah bukaan maghrib, karena kebetulan tadi bukanya dengan es telerlah dia, tertidur sampai terbangun setelah azan subuh, baru terbangun, tidak ada bersitan niat untuk puasa besok, terbangun setelah azan subuh, maka tidak ada puasa dan tidak sah puasanya. Namun walaupun begitu, dia tetap harus berperilaku seperti orang puasa. Nggak boleh suka-suka makan minum, nggak boleh.
tapi nanti hari itu diganti dengan hari yang lain. Jadi begitu niat. Syarat pertama harus diniatkan, dibersihkan di malam hari. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh berniat di pagi hari sebelum zuhur. Syaratnya tidak makan apapun dari waktu pagi. Maka misal kita jam 10 belum makan apapun, ketika mau ke kantin buka dompet, yang ada cuma kartu, tidak ada uang. Kartu ATM banyak, bank yang hana. Akhirnya kita nggak bisa beli apa-apa. Lalu kita langsung berniat jam 10 pagi, saya puasa sajalah. Sah puasa sunnahnya. Puasa wajib tidak boleh, harus di malam hari. Siapa yang mengatakannya? Rasulullah. Kata Rasulullah, man lam yubayti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak membersihkan niat di malam hari, tidak ada puasa untuknya. Hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah ini menunjukkan bahawa wajib niat di malam hari. Syarat kedua niat iaitu menta'yinkan niat. Artinya tentukan bahawa ini puasanya fardu dan puasanya tunai dalam bulan Ramadan tahun ini. Itu untuk mengeluarkan bahawa kita bukan puasa qadha, bukan puasa kafarah, bukan puasa nazar, dan yang kita lakukan di Ramadan tahun ini. Makanya bunyi niat itu ditulis oleh para ulama setelah kalimat nawaitu shauma ghadin. Itu sengaja saya puasa esok hari, karena tadi Nabi mengatakan harus niat di malam hari. Itu keluar kalimat nawaitu shauma ghadin. Lalu kalimat berikutnya, an ada'in fardhi syahri ramadhana hazihi sanati, itu semuanya ta'yin, menta'yinkan niat. Maksudnya kami bukan qadha, kami bukan kafarah, kami tidak melakukan nazar, tapi puasa Ramadan. Jadi ditentukan bahawa yang kami lakukan ini ya Allah. Begitu. Kemudian syarat ketiga, al-jazam bin niyah. Harus jazam, harus pasti. Tak boleh berniat sengaja aku puasa besok insya-Allah. Tak boleh. Tidak boleh berniat dengan kalimat insya-Allah. Jadi dia masih ada rencana menyohana halangan tapu ke puasa tinggal. Itu tak boleh. Jadi harus jazam, harus pasti bahawa dia puasa, karena itu wajib. Oh, masalah di tengah jalan tak sanggup, itu nanti menjadi keringanan. Dan syarat keempat niat iaitu ta'addudun niyah bi ta'addudil ayyam. Niat itu harus diulang-ulang setiap malam dengan berulang-ulangnya hari. Jadi niat itu harus setiap malam dengan berulang-ulangnya hari. Satu-satunya mazhab yang membolehkan berniat dari awal Ramadan dengan niat sebulan penuh itu hanya mazhab Malik. Diingat kembali Bapak Ibu, hanya mazhab Malik yang membolehkan berniat sebulan penuh dari awal Ramadan. Dengan dalil, ini ijtihadnya mazhab Malik, dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan syahra, maka berpuasalah, kata Allah. Nah, mazhab Malik mengatakan Allah menyebut syahra. Syahra itu selain nama bulan di atas, juga bermaksud hitungan hari selama 30 hari disebut syahrun. Maka mazhab Malik mengambil kesimpulan Ramadan itu dianggap satu paket selama sebulan. Makanya dibolehkan berniat sebulan penuh, karena Allah menyebut syahra, berarti dianggap Ramadan itu satu paket Ramadan selama satu bulan. Begitu dalil mazhab Malik yang mengatakan boleh berniat dari awal Ramadan untuk sebulan penuh. Jumhur ulama menolak, membantah. Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan tidak boleh berniat sebulan penuh, harus tiap malam. Dalilnya yang pertama,
hadis Nabi tadi. Hadis Nabi tadi mengatakan apa? Siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, tidak ada puasa untuknya. Berarti Nabi suruh niat tiap malam. Itu dalil pertama. Yang kedua, dalil ma'qul, yaitu dalil secara logika. Hari-hari Ramadan itu bukan satu paket. Tidak ada hubungan hari ini dengan kemarin. Buktinya, kalau kita batal puasa hari ini, maka yang kemarin tidak ikut batal. Kalau batal puasa hari ini, maka yang besok tidak ikut batal. Itu menunjukkan apa? Hari-hari Ramadan terpisah-pisah, tidak satu paket. Maka harus berniat setiap hari. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan niat aja sebulan penuh, takut-takut dengar, takut-takut hantar bedah, itu berarti mengambil pandangan mazhab Malik. Dan itu posisinya tidak aman, Pak. Kalau kita enggak niat malam, kita mengandalkan sudah saya niat di awal bulan. Yang mengatakan sah cuma mazhab Malik, mazhab lain mengatakan enggak sah berdasarkan hadis Nabi tadi, siapa yang enggak niat di malam hari enggak ada puasa. Kita mulai mencampur adukan mazhab dalam urusan itu, dan ini mengacaukan hukum. Maka sebaiknya jangan berniat untuk sebulan penuh, niat saja tiap malam. Maka saling ingatkan Bapak Ibu. Kalau perlu buat spanduk, tulis dalam kamar, paling cuma 15.000, tulis besar-besar, jangan lupa niat. Ini 4 syarat sahnya niat dalam Ramadan. Jadi harus dilakukan di malam hari, dita'yinkan bahwa ini Ramadan, kemudian dijazamkan, enggak boleh ragu-ragu. Yang keempat, harus diulang setiap malam. Nanti ada pertanyaan, bagaimana orang yang bangun sahur tapi lupa membersihkan niat di hati, tapi dia bangun sahur, apakah itu dianggap niat? Itu sudah dianggap niat Bapak Ibu. Karena niat itu bersihkan hati seperti kilat. Apa yang terbersih di hati keluar dengan pekerjaan. Orang yang sudah bangun sahur, sudah bunyi panci, lalu dia siapkan sahur, itu sudah merencanakan puasa. Itulah bunyi niat yang ada di dalam hati. Jadi kalimat tadi itu untuk menyempurnakan niat. Bersihkan hati orang bangun sahur itu sudah niat. Jadi jangan begini juga. Ma kedua long niat, tapi nak aku sahur no, tapi kedua aku niat. Sahur itulah berarti sudah dianggap berniat. Jadi begitu, itu niat itu bersihkan seperti kilat. Apa yang muncul di hati keluar dari tangan, keluar dari perbuatan, itu niat. Sudah, berikutnya rukun kedua tadi, al-imsak, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Ini nanti kita bahas belakangan apa saja perkara yang membatalkan puasa. Kita ikuti dulu urutan dari kitab tentang judul berikutnya, yaitu sunnah-sunnah dalam puasa. Berikutnya, apa saja sunnah-sunnah yang harus kita jaga selama puasa. Ini Bapak Ibu, sunnah puasa ini itu yang menyempurnakan puasa kita. Kita kalau melakukan solat tidak mengamalkan yang sunnah, kita hanya melakukan rukun solat, enggak ada sunnahnya. Misal kita tidak baca iftitah, tidak baca surat setelah Al-Fatihah, tidak baca doa ruku', tidak ada doa i'tidal, tidak ada doa sujud, tidak ada duduk tahiyat awal, karena tahiyat awal itu sunnah. Apakah sah salat kita? Sah, karena sudah cukup rukun. Tapi salat kita menghadap Allah dalam keadaan cacat, bolong-bolong. Jadi kita hadapkan kepada Allah, ni salat saya, sunnah enggak ada. Begitulah ibaratnya Ramadan. Ketika kita tidak mengamalkan sunnah dalam Ramadan, kita membawa Ramadan itu cacat di hadapan Allah. Cuma rukun aja yang kita jaga, cuma niat sama menjaga diri dari yang membatalkan. Lain tapuh nak ada puput. Cacatlah Ramadan kita walaupun sah. Maka harus belajar tentang sunnah di dalam Ramadan untuk menyempurnakan Ramadan. Apa saja? Yang pertama, sunnah melakukan sahur.
sunnah sahur. Rasulullah mengatakan tasahharu walau jur'ata ma'in, bersahurlah engkau walaupun hanya dengan segelas air. Jadi sahur itu bukan karena untuk menguatkan badan, Bapak Ibu. Kita sering terjadi kesalahan memahami sahur. Jangan sahur untuk menguatkan badan. Sering kan kita bilang sama anak-anak, nak bangun sahur biar kamu kuat puasa. Salah. Banyak orang yang sahur enggak kuat puasa. Makin banyak sahur makin enggak kuat puasa. Nah, coba bapak makan 2 piring waktu sahur, detik apa 10 rumah. Tak sanggup puasa. Mencret tu terusan, sakit perut tu terus tak sanggup. Jadi jangan niatkan sahur untuk kuatkan badan. Juga jangan merasa hebat kalau tidak sahur. Karena ada orang yang mengatakan, saya sanggup, enggak sahur pun saya sanggup. Saya pernah 3 hari enggak makan di hutan, sanggup saya. Ini nampaknya hebat tapi bodoh. Jadi untuk apa sahur? Sahurlah karena taat pada Nabi. Jadi bangunkan anak nak sahur. Nak Rasulullah yang menyuruh kita sahur. Itu sahur yang sebenarnya yang dimaksud. Jadi sahur itu karena taat. Kalau sahur dengan taat, maka kita dapat pahala sempurna mengikuti Nabi. Barulah nanti dibicarakan keberkahannya. Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fis sahur barakah. Apa hikmah sahur? Ternyata sahur itu mengandung keberkahan. Makanya orang sahur, Pak, walaupun cuma segelas air, dia nanti diberi keberkahan. Barakah itu ziyadatul khair, diberi kebaikan terus-terusan oleh Allah. Maka dia mampu melakukan amal saleh di tengah Ramadan. Orang yang sahur karena taat, dia tidak menduga dia sanggup salat duha 8 rakaat. Dia sanggup khatamkan 1 juz sebelum zuhur. Dia sanggup qabliyah zuhur 4 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, lalu sambung lagi baca Quran. Nanti asar pun dia sanggup lagi. Kenapa? Barakah. Itu fungsi sahur, barakah. Allah kalau sudah tanamkan keberkahan, kita banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang sudah berumur, itu kalau umurnya berkah, dalam umur tua pun masih melakukan kebaikan. Datang ke masjid, sembahyang jamaah, ikut pengajian, sedekah mudah, itu barakah namanya. Tapi kalau dicabut berkah, katuha mentang palihima. Katuha mentang enggak pakai baju dengan celana pendek, muit-muit dan semua itu katuha. Rambut sudah putih, kebaikan enggak ada, di kampung enggak bermanfaat. Ana manfaat, yang ada cuma mengacaukan saja. Itu hati-hati kalau keberkahan umur dicabut. Begitu juga keberkahan harta. Ketika harta dicabut keberkahan, kita enggak mau sedekah. Harta hanya menyulitkan hidup kita. Begitu juga Ramadan kalau mau berkah, itu sahur. Sahurnya karena taat. Nah, kemudian walaupun dengan segelas air, maksudnya enggak mesti makan banyak, yang penting sahur. Oh, Bapak Ibu enggak sanggup minum segelas air karena enggak biasa, takut muntah. Makan apa yang bisa? Makan kurma sebiji. Kalau enggak sanggup minum air. Oh, enggak sanggup makan kurma karena takut muntah juga, makan biji kurma. Neon, biji kurma dion. Oh, enggak sanggup juga, sebiji beras, ambil sebiji beras, niatkan sahur. Yang penting sahur. Jadi nanti keluar ya sebiji beras itulah nanti. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu sunnah pertama. Sunnah kedua, takhirkan sahur. Rasulullah mengatakan, umatku la tazalu ummati fi khair. Umatku akan selalu dapat kebaikan. Ma'ajjalu al-fitr wa akharu as-sahur, selama mereka mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi sahur terbaik itu kapan? Diakhirkan. Yang paling dekat dengan waktu datangnya subuh, itu sahur terbaik. Kira-kira setengah jam sebelum azan subuh, Pak, di situ sahur. Jangan sahur jam 3, jam 4, jangan. Itu bukan sahur. Sahur yang mengandung keberkahan itu yang paling dekat dengan azan subuh. Kalau Bapak Ibu yang model makan normal,
harus ngunyah sampai 20 kali baru bisa telan. Itu setengah jam sebelum azan subuh itu makan. Bagi yang bisa kunyah sekali dua langsung telan, itu 15 menit sebelum azan subuh. Bagi yang model makan tak ada kunyah langsung telan, itu 5 menit sebelum azan subuh. Mana ni damang on, itu 5 menit sudah cukup. Artinya bersahurlah sedekat mungkin dengan waktu imsak. Waktu imsak itu kapan? Azan subuh pak imsak. Bunyi sirine itu belum imsak. Itu namanya ihtiyat, waktu berhati-hati. Imsak itu azan subuh. Jangan sandarkan pada muazzin, karena muazzin bisa tidak tepat waktu azan. Bisa jadi muazzin sahur dulu baru azan, kita tunggu muazzin padahal dah lewat waktu imsak. Makanya patokannya imsakiyah bapak pegang. Kalau 5.30 misal ditulis, itulah waktu imsak. Tapi jangan makan ketika sudah datang waktu imsak. Berhentilah kira-kira 5 menit sebelum imsak. Kenapa begitu? Jangan bermain di tepi jurang, jangan bermain di lampu merah. Bisa-bisa kita sudah lewat waktu, kita masih makan minum. Jadi kalau bunyi serunai masih boleh makan minum, tapi jaga 5 menit sebelum imsak, cukup, berhenti. Oh, ada hadis yang sahabat makan ketika azan, Nabi suruh teruskan. Itu bukan untuk diumumkan ke segala arah, itu pengecualian pada sahabat. Dengan kasus itu saja, itu mengakhirkan sahur. Lalu sunnah berikutnya ta'jil al-fitr, mempercepat berbuka. Mempercepat berbuka maksudnya bukan berbuka sebelum waktunya, tapi ketika sudah waktu jangan tunda. Ini misal bapak ibu pas beli jajanan sore untuk bukaan, rupanya macet, azan di tengah jalan, bapak masih di jalan, minum segera apa yang tadi dibeli, minum segera di tengah jalan. Jadi jangan ada begini, ada tapreh 5 minit kedai rumah mentang, di situ buka apa? Oh, enggak ada kita beli apa-apa, ambil punya orang yang sama-sama macet tu, di samping, penting buka. Oh, bapak musafir dalam mobil, pas azan tengah jalan, jangan bilang 15 minit lagi sudah sampai, nak kita buka di rumah aja. Jangan, buka di mana waktu buka. Oh, enggak ada apa-apa makanan, spion, setir mobil, tisu. Oh, minuman enggak ada, hanya air yang di depan tu bersihin kaca mobil. Pokoknya buka. Itu sunnahnya begitu. Coba bayangkan bapak ibu, kalau masalah itu saya pikir enggak perlu ayat dan hadis untuk menerangkannya. Memang itu yang kita tunggu-tunggu dari pagi. Bahkan bukan dari pagi, dari waktu berbuka kita sudah mikir buka berikutnya. Kan isteri kan sering nanya suami, bang ke buka singgah pemehen rona, abang mau dibuatin apa untuk buka besok. Itu sedang berbuka malam ini itu, sudah mikir untuk buka besok, padahal subuh nanti mungkin mati. Kita ini memang kita tunggu waktu berbuka, makanya kita akan terduduk di atas meja Pak. Itu 15 menit lagi mau buka, kita sudah terduduk di atas meja itu. Pandangan kita cuma 3, makanan, minuman, jam. Makanan, minuman, jam. Habis lihat ini, lihat itu lagi. Bukan trip tale. Lihat lagi sini, lihat lagi sini, lihat sana lagi. Memang begitu kita tunggu. Tapi Masya Allah, yang kita tunggu-tunggu ternyata diberi pahala oleh Allah. Lihat bagaimana kasih sayang Allah. Yang kita tunggu pun diberi pahala. Kan luar biasa agama ini. Disuruh bertahan sebentar, diberi pahala yang banyak, masuk surga, hidup bahagia. Makanya percepat berbuka. Sunnah berikutnya, berbukalah seperti Nabi berbuka. Bagaimana Nabi berbuka? Kata Anas bin Malik, Nabi SAW kalau berbuka selalu memakan lebih dahulu rutab. Rutab itu kurma basah yang baru dipanen, yang masih segar, itu rutab. Jadi Nabi makan rutab. Kalau enggak ada rutab, barulah Nabi makan tamar. Tamar itu kurma yang sudah sedikit mengering, sudah ada kerutannya sedikit, itu tamar namanya. Fa illam takun tamaran, kalau tidak ada tamar, barulah Nabi hasawatim mimma, baru Nabi minum segelas air. Jadi buka puasa Nabi bukan dengan air, dengan kurma.
Oh, ada yang bilang wajarlah, Nabi kan dulu memang udip dengan kurma, itu memang makanan Nabi. Oh enggak apa, kurma itu hanya cemilan. Makanan utama di masa itu roti, tepung-tepung, kemudian daging. Tapi Nabi enggak buka puasa dengan roti, enggak buka puasa dengan tepung apapun, tetap dengan kurma. Maka beli kurma, persiapkan kurma selama Ramadan. Pas buka langsung kurma. Setelah itu baru minum air. Itu cara buka puasa Nabi, ya. Kemudian sunnah berikutnya ad-du'a aqbul fitri. Setelah berbuka barulah baca doa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kita sering melakukan kesilapan. Doa berbuka puasa yang kita hafal itu salah penempatan. Kan kita misal hafalnya Allahumma lakasumtu, atau bagi sebahagian menghafal zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa buka puasa juga. Kita kadang-kadang dari kecil silap. Jadi waktu kita baca itu waktu buka. Jadi ini misal minuman nih di tangan, pas mau kita masukkan di situ kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Salah, Pak. Di situ bacaannya bismillah, bukan doa itu. Makanya orang yang model kayak gitu sebulan nggak pernah baca bismillah waktu buka puasa. Doa makan minum nggak ada yang lebih kuat dan lebih baik daripada bismillah. Jadi pas makan kurma bismillah. Kapan doa dibaca Allahumma lakasumtu dan zahabat dhama itu? Setelah berbuka. Habis makan kurma, minum air sikit, baru baca doa Allahumma lakasumtu. Makanya di dalam semua kitab ditulis ad-du'a aqbul fitri. Aqbul itu artinya setelah berbuka. Doanya macam-macam dalam beberapa hadis, ya. Boleh tadi yang kita sebutkan, boleh riwayat Abu Daud Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Boleh riwayat Daruqutni Allahumma lakasumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Boleh digabung semua doa, tidak mengapa. Itu di situ bacanya, ya. Jadi jangan sampai enggak ada bismillah lagi selama Ramadan. Berikutnya wasunniyatud du'a. Setelah baca doa buka puasa, tunggu dulu, jangan makan dulu. Baca lagi doa sambungan untuk pribadi. Berdasarkan hadis Nabi, kata Rasulullah, lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang puasa ketika dia berbuka, doanya tidak ditolak Allah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, orang yang buka puasa, doanya tidak ditolak Allah. Makanya disuruh sambung doa. Habis Allahumma lakasumtu atau zahabat dhama, sambung doa untuk pribadi. Apapun, yang belum punya jodoh minta jodoh, yang belum punya anak minta anak, yang sudah banyak kali anak minta jangan lagi. Pokoknya minta kebutuhan apapun, itu dikabulkan doa, dikabulkan. Namun tentu dikabulkannya berdasarkan dari keinginan Allah, versi Allah, bukan versi kita. Kalau Allah menganggap tidak baik banyak anak, maka Allah enggak beri, gitu. Berikutnya satu lagi sunnah berikutnya adalah taftir shaimin. Sering-seringlah memberi makan orang berbuka puasa. Bapak Ibu, berlombalah memberi makan orang berbuka puasa. Karena Nabi menjanjikan siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, dia dapat pahala dari orang puasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Bapak kirimkan makanan ke Menasah, kalau ada bukaan bersama misalnya di sini. Bapak kirimkan bororum. Bapak kirim 30 bororum. Bororum itu buah meceron. Bahasa Aceh esan-esannya kelepon. Nah, Bapak kirim ke Menasah 30 bororum. Diatur dalam piring dengan kuih-kuih orang lain. Ada 30 piring, 30 orang makan.
bororom kita, semua pahala mereka dikirimkan Allah ke dalam catatan amal kita tanpa mengurangi pahala mereka. Itu hebatnya orang memberi makan orang berbuka. Enggak disyaratkan oleh Nabi mau miskin mau kaya, yang penting dia puasa. Nah, jadi Bapak Ibu, berlombalah memberi makan orang berbuka, rebutlah pahala ini. Tapi syaratnya orang yang berbuka dengan makanan kita beri jangan sampai mencaci setelah dia makan. Ini kita kasih bororom, begitu keluar angin. Jadi pas keluar digigit Pak, biasanya kan bororom tu kalau keluar kan ada gula merahnya, kan cerot keluar begitu kan. Punya kita keluar puff angin Pak. Ternyata tepung dalamnya angin. Pasti orang yang makan kurang aja. Kayak gitu nggak dapat pahala itu. Nggak dapat itu pahala. Kasih yang bagus Pak. Kasih yang bagus. Kalau kasih bakwan, janganlah tepung semuanya. Adalah sedikit udang di tengah, ada bawang goreng di samping. Kalau kasih risol, jangan sampai kulit semuanya. Lapisan kedua kulit, lapisan ketiga kulit, sampai ke bawah kulit. Mesti nak wortel lah nak. Beri kurang ajar. Ya. Maka jangan kasih yang 500, jangan beli yang 1000, yang 2000. Buat orang senang ketika pahalanya diambil. Kalau perlu orang itu mengatakan kacau mandum pahala lum. Begitulah memberi makan orang berbuka. Jadi berlomba-lombalah. Jadi enggak mesti seperti yang panitia masjid bilang, malam ke-14 lorong fulan, enggak mesti Pak. Tip malam nintat aja. Oh lebih tetap dapat pahala. Walaupun lebih sampai ke tarawih baru habis, tetap dapat pahala. Karena yang dihitung niat memberi untuk bukaan puasa. Berlombalah untuk itu. Ini bulan yang mulia, bulan bonus, ya.